Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Judul kita hari ini adalah bagaimana membuat outline, yang sebenarnya tema ini merupakan tema yang sudah biasa kita geluti karena kita memang di dalam penulisan tesis maupun disertasi mau tidak mau akan membahas mengenai outline yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk menulis disertasi kita. Kelihatan ya ininya ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Nanti insya Allah kita akan lebih banyak mengacu kepada contoh-contoh yang sebenarnya yang paling mudah adalah yang sekarang dibahas oleh kawan-kawan. Apakah punya Ustadzah Umi Wahidah atau punya yang lain kepada Ustadz Muyasir tadi, maka kalau misalnya sudah ada yang memiliki outline, akan lebih baik nanti kalau bisa kita bahas pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu outline? Secara umum, outline adalah kerangka yang memuat ide utama dari satu judul yang tersusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Jadi kalau kita ingin membuat outline, maka judul sudah harus diketemukan. Ini yang pertama. Poinnya di situ. Oleh karena itu tadi kami tanya kepada kawan-kawan, apakah judul sudah punya, termasuk Pak Sardi misalnya sudah beberapa kali konsultasi dengan Bunda Rian. Nah, pada konsultasi yang ketiga baru menemukan apa yang kemudian disepakati untuk menjadi judul dari disertasinya. Karena memang judul itu menjadi bagian yang paling penting yang sekaligus memuat ide keseluruhan dari yang akan kita tulis. Entah kita mau nulis tentang pendidikan, misalnya bidangnya kita sebut dulu pendidikan, apakah kita pengen menulis tentang tafsir, apakah kita pengen menulis tentang fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, nanti kita dekati dengan berbagai metodologi dan pendekatan. Nah, itu sangat tergantung pada judulnya dulu. Jadi kita mau di mana ini? Ya, jadi masing-masing kita memang harus sudah menentukan, saya mau nulis nanti di sekitar pendidikan lah, atau sekitar tafsir, atau sekitar yang lain. Nah, itu tergantung kepada kita. Kemudian setelah kita mendapatkan judul yang nanti disepakati, kita lalu membuat kerangkanya. Ini kira-kira kerangka yang memuat ide utama dari judul itu yang bisa tersusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan juga teratur, itu nanti seperti apa. Karena banyak sekali kalau kita lihat di dalam perkembangannya, bab 1, 2, 3 sudah logis, sudah sistematis, sudah jelas, tapi nanti begitu bab 4 dan bab 5-nya, di sini ada masalah. Tidak ada keterkaitan nanti antara bab yang terakhir dengan bab yang 3 maupun yang 2-nya. Seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita kemudian perhatikan apa yang harus ada di dalam outline, yang pertama adalah judul ataupun topiknya. Jadi judulnya harus sudah ada di situ, judulnya tentang apa. Kemudian yang kedua adalah ide utamanya. Nanti judul ini akan berbicara pada area apa saja, ide utamanya itu mencakup apa saja, baru nanti kemudian berikutnya nanti kita bisa memasuki ide-ide pendukung. Ide-ide pendukung itu adalah ide-ide yang memiliki kaitan tertentu setelah kita membacanya. Kadang di dalam membaca buku yang berbeda dengan yang akan kita tulis, itu kita mendapatkan banyak inspirasi di situ. Oh, ternyata ini kalau misalnya dimasukkan ke sini akan menjadi lebih bagus lagi ya. Akan muatannya akan menjadi lebih bermutu lagi, muatannya akan menjadi lebih bagus lagi, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi ide pendukung itu memang kita dapatkan dari luar, dari pembahasan yang biasanya sering kita geluti. Begitu kita membaca disiplin yang lain dari orang-orang tertentu, kemudian kita mendapatkan inspirasi. Ini kelihatannya ini bisa masuk ini. Nah, maka ketika ada ide-ide seperti itu,
tidak ada salahnya nanti kita mendiskusikannya entah kepada pembimbing kalau kita sudah mendapatkan pembimbing, atau entah kepada kaprodi yang dimungkinkan kita untuk bisa tanya atau diskusi ataupun konsultasi banyak hal. Kemudian secara umum judul itu paling tidak memenuhi tiga unsur. Yang pertama khas. Khas itu mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah unik dia. Unik itu dia bisa sesuatu yang belum dibahas. Unik itu bisa menarik. Unik itu bisa ini kalau jarang orang membahasnya. Atau unik itu juga bisa berarti dia beda betul dengan yang lain-lainnya. Sehingga sisi perbedaannya di situ memang harus betul-betul terlihat. Sisi keunikannya itu nanti harus betul-betul terlihat. Nah, sisi keunikan itu selain terletak pada judul, nanti sebenarnya juga terletak pada sisi pembahasannya. Jadi kalau kita bisa meletakkan pembahasan sub-sub tertentu yang juga menarik, yang memperkuat substansi daripada judul, itu juga menjadi menarik. Yang pertama unik, yang kedua belum pernah dibahas. Maksudnya belum pernah dibahas adalah bahwa judul itu belum ada yang persis berbicara mengenai judul yang kita sedang jadikan fokus daripada penelitian kita. Sehingga kadang kita bertanya begini, apa ada ya judul yang belum pernah dibahas? Padahal kalau kita perhatikan hampir semua judul, hampir semua masalah itu sudah pernah dibahas. Oleh karena itu paling penting bagi semua peneliti adalah mengetahui perbedaan dan persamaannya yang akan ditulis dengan orang lain. Supaya nanti ketika dikatakan ini sudah pernah dibahas, kita bisa menyangkal dengan mengatakan memang ini pernah dibahas, tapi sebenarnya waktu itu pendekatan yang dilakukan oleh penulis yang lain seperti ini. Ini memang mungkin pernah dibahas, tapi mungkin dalam konteks yang tertentu, terutama kaitannya dengan kasus-kasus yang terjadi belakangan, ini menjadi sesuatu yang menarik kembali, ya, misalnya seperti itu. Sehingga ada hal-hal yang bisa kita modifikasi di dalam pembahasan kita itu. Yang kedua, judul itu harus komprehensif, artinya mencakup semua yang akan kita bahas. Misalnya kita mau menulis tentang maqasidul Quran. Nah, ini berarti nanti judul yang berbunyi maqasidul Quran ini kalau diturunkan di breakdown dalam beberapa bab, nanti dia bisa menjadi beberapa bab yang saling bisa melengkapi. Yang kemudian kalau kita tarik ke atas, komprehensivitasnya itu akan kelihatan pada judulnya. Maka maksudnya komprehensif itu yang pertama mencakup semua pembahasan. Jadi dari bab 1, bab 2, bab 3 itu tercakup pembahasan semuanya. Kita bicara tentang apa di situ? Yang pertama tentu proposal, latar belakang dan lain sebagainya. Kemudian bab yang kedua berisi tentang diskursus. Kemudian setelah itu bab yang ketiganya, kalau misalnya perspektifnya ada Al-Quran, nanti kita hubungkan dengan perspektif Qurannya. Baru nanti bab yang keempatnya atau bab kelima, 4 dan 5 ini nanti menjadi intisari dari bahasan disertasi kita itu. Oleh karena itu tadi judul yang utama tadi harus bisa di breakdown dalam beberapa bab, sehingga bab itu nanti saling terkait, saling terstruktur, saling memiliki hubungan dan kemudian bersifat sistematis. Kemudian yang dimaksud dengan komprehensif juga adalah logis, sistematis, jelas, terstruktur dan teratur. Maksudnya logis adalah bahwa antar bab itu memiliki kerangka yang apabila kita dekati dengan pendekatan akal, oh ini turunnya begini nih, habis ini begini, habis ini begini, habis ini begini, habis ini begini. Ada tatanan-tatanan tertentu yang dalam tatanan itu nanti bisa dipahami oleh akal secara umumnya. Sehingga kalau misalnya ada sesuatu yang agak berbeda, kita harus bisa menjelaskannya. Sehingga sisi logisnya nanti menjadi jelas.
Yang kedua sistematis. Sistematis ini harus tersistem. Oh, dari begini. Dari sini kemudian berlaku begini. Ini berlaku begini. Kemudian juga jelas. Jelas dalam arti pembahasan yang kita bahas itu adalah sesuatu yang bisa didiskusikan oleh siapapun, bisa dibicarakan oleh siapapun, sehingga setiap orang di situ memungkinkan untuk bisa masuk dalam pembahasan. Setiap orang juga memungkinkan untuk bisa memberikan masukan-masukan, saran dan lain sebagainya, yang semuanya itu menjadi perbaikan dari disertasi kita. Kemudian terstruktur dan teratur. Di sini terstruktur dalam pengertian bahwa aturan-aturan dari struktur yang pertama, kedua, ketiga ini diupayakan tidak terjadi loncatan, jumping. Entah itu jumping dalam bentuk nanti conclusion-nya bisa jumping atau nanti dalam bab-babnya nanti bisa jumping. Karena kita melihat beberapa disertasi yang baru saja kemarin itu dibahas, ada yang di situ agak jumping. Jumpingnya itu misalnya pembahasan mengenai diskursus itu diletakkan akhir, atau pembahasan mengenai term Al-Qur'annya itu diletakkan di terakhir. Ini juga menjadi masalah karena nanti sulit untuk menganalisanya. Karena analisa itu kan kita menganalisanya kan letaknya itu di bab 4 ataupun bab 5-nya. Kalau kemudian termnya itu diletakkan terakhir, maka harus ada pembahasan satu lagi karena itu belum selesai untuk membicarakan perspektif Qur'annya. Kemudian judul yang ketiga, kekhasan dari judul itu harus noveltis, harus ada kebaharuan. Kebaharuan yang bentuk apa? Kalau kita melihat berbagai tulisan-tulisan yang ada di jurnal, maka kita akan bisa melihat, oh ternyata orang itu dengan orang yang lain itu hampir sama dalam pembahasannya. Perbedaannya hanya dalam hal, ini disebut dengan kebaharuan. Kebaharuan itu bisa kita dapatkan apabila kita melakukan kritik terhadap orang lain. Ini yang pertama. Kebaharuan itu akan kita bisa dapatkan kalau kita mengkomparkan dengan orang lain. Kebaharuan itu akan bisa kita dapatkan kalau ide yang lama nanti ditambah dengan fenomena yang baru sekarang. Nah, inilah yang memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan kebaharuan dalam banyak hal. Oleh karena itu, kalau kita melihat banyak tulisan yang ditulis oleh kawan-kawan di jurnal, itu kan kreatif banget mereka menulisnya. Sebenarnya yang dilakukan pembaharuannya hanya pada sisi-sisi tertentu. Entah karena metodologinya diterapkan di situ berbeda dengan metodologi yang ada, sehingga memunculkan nanti kebaharuan dari sisi temuan. Kemudian termasuk dalam noveltis itu adalah solutif, bahwa bahasan yang kita kemukakan ini menjadi solusi terhadap apa yang sebenarnya sekarang ini terjadi. Misalnya kalau kita memiliki lembaga dan kemudian kita ingin melakukan penelitian terhadap lembaga itu, nanti bisa kita lakukan dalam bentuk disertasi. Ketika disertasi kita ini nanti kemudian disetujui dan kemudian berhasil kita tulis, lalu kemudian berhasil kita ujikan, maka apa yang kita sebut yang ada di situ nanti akan menjadi solusi bagi permasalahan yang sebenarnya sekarang terjadi di lembaga kita. Tentu solusi di situ bukan solusi yang kemudian segalanya ada, tapi bersamaan dengan perjalanan dan waktu nanti kita akan dapat ilmu-ilmu yang lain lagi, baik ketika kita menulis maupun setelah kita menulis. Karena ketika kita menjadikan lembaga kita itu sebagai bahan kajian, itu jauh lebih memudahkan kita untuk membuat dia menjadi lebih maju dibanding kita berbicara mengenai konsep-konsep yang secara umum diambil oleh kawan-kawan yang mengambil ilmu Al-Quran dan tafsir. Kemudian ide utama di dalam penulisan disertasi, yang pertama kita melihat realitas. Ide utama itu bisa berasal dari realitas, artinya memahami realitas ide utama dengan benar. Jadi kita punya ide utama. Jadi ide utama kita itu apa? Apakah maqasid syariah seperti tadi? Apakah kita mau membahas mengenai pendidikan untuk kaum misalnya yang kelompok pendidikan tua,
atau anak-anak remaja atau lain sebagainya. Jadi di sini ide utama betul-betul sebisa mungkin memang sudah kita pahami. Kenapa ide utama ini betul-betul sudah kita pahami? Karena kalau kita sudah memahami ide utamanya yang akan kita bahas, maka kita akan lebih menguasai dari persoalan yang ada di situ. Banyak tentu orang lain di luar kita yang juga memiliki pemahaman yang sama terhadap ide utama yang mungkin menjadi ide dasar daripada disertasi kita. Tetapi nanti akan menjadi berbeda karena konteks yang ada pada kawan kita itu berbeda dengan konteks yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, memahami batasan minimal dan batasan maksimal. Jadi kalau kita sedang mengembangkan sebuah kerangka, maka yang akan kita lihat nanti saya batasi di mana. Karena pikiran kita nanti akan terus berkembang. Ini bisa ke sini, ini bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Kalau kita teruskan sebenarnya tulisan itu menjadi semakin lebar lagi. Oleh karena itu, dengan melihat waktu yang disediakan dan kesempatan yang ada pada kita harus dibatasi. Ini saya bahas ini aja dulu deh. Saya nggak membahas ini. Tapi sebenarnya kita punya sudah gambaran. Kalau ini tidak dibatasi nanti akan begini. Kita punya gambaran seperti itu. Gambaran ini penting dalam konteks apa? Nanti ketika kita ditanya oleh penguji, nanti kita kenapa? Ini kita bisa menjelaskan dengan bagus. Tetapi kalau kita tidak memiliki gambaran bahwa nanti pengembangannya akan terjadi seperti ini, nanti kita akan hanya terkungkung bisa menjelaskan pada itu saja. Nah, ini kekurangannya apabila kita memang hanya bisa memahami realitas itu dalam batasan minimalnya. Tapi kalau kita bisa memahami ide dasar dengan batasan realitas yang sudah jelas, yang maksimal, maka tentu akan banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan. Tapi semuanya itu kita batasi berdasarkan keadaan, karena tidak mungkin kita membahas semuanya. Kemudian di dalam ide utama itu perlu pengembangan. Jadi kita punya ide, kemudian bagaimana mengembangkannya? Nah, mengembangkannya itu kita harus membaca literatur-literatur yang lain. Jadi misalnya ada orang menulis tentang hal yang sama melalui metodologi yang berbeda, kita bisa membacanya. Dengan kita membaca punya orang lain yang mirip-mirip bahasanya itu, ide dasarnya itu sama dengan punya kita, maka kita bisa memiliki pengembangan ide. Kira-kira begini, kira-kira begini, kira-kira begini, kira-kira begini. Kita juga bisa sebenarnya dalam konteks mengembangkan ide ini ngukur. Kita bisa ngukur. Oh, kalau di situ segini. Kalau di kita sebenarnya sudah lebih bagus lagi daripada di tempat itu karena perkembangan di tempat kita jauh lebih bagus lagi. Kemudian yang ketiga, memahami pengembangan ide keluar konteks. Jadi ini tadi yang pertama masih sesuai konteks. Untuk bisa memahami pengembangan ide keluar dari konteksnya, maka kita harus melihat hal yang berbeda. Misalnya kita memiliki lembaga tertentu, nanti orang lain punya lembaga yang berbeda. Berbeda dalam semua halnya. Kalau lembaga kita adalah lembaga pendidikan, orang lain punya lembaga misalnya perbankan, ataupun dia memiliki niaga, atau dia memiliki perdagangan dan lain sebagainya. Nah, pengembangan dalam banyak hal itu akan dilakukan dengan cara yang sama, mirip-mirip. Cuman nanti berbeda karena berbeda tipologi yang ada pada realitasnya itu. Oleh sebab itu, ketika kita ingin mendapatkan pengembangan ide yang keluar konteks, maka kita harus bisa melihat di tempat yang lain dengan lembaga yang berbeda, dengan pendekatan yang berbeda, dengan banyak hal yang berbeda di situ. Lalu nanti kita ukur kira-kira yang seperti ini bisa masuk dalam pengembangan ide kita ataupun tidak. Baru nanti kita menentukan pilihannya. Jadi sejak awal seorang penulis disertasi itu sudah harus punya gambaran bahwa punya saya nanti adalah deskriptif analitik. Punya saya nanti adalah hanya sekedar dia perbandingan. Punya saya nanti adalah kritik terhadap apa yang sudah ada. Punya saya nanti, jadi di sini kekhasan dari apa yang akan kita tulis, penentuan
penentuan metodologinya itu sebenarnya kita sudah memiliki gambaran sejak awal. Kemudian ide pendukung. Ide pendukung ini ada dua hal. Yang pertama inherent. Inherent itu keterikatannya nyata dengan yang ada pada ide utamanya. Jadi kita memiliki bahasan mengenai maqasidus syariah. Berarti ide-ide yang berhubungan dengan maqasid syariah ini adalah ide-ide pendukung yang berhubungan. Jadi kalau bahasa kita yang sering digunakan ini sisi sekundernya. Sisi sekundernya ini apa saja yang berhubungan dengan ide utama kita. Justifikasi ilmiahnya kuat karena ini masih memiliki hubungan, maka kita menghubungkannya itu mudah karena memang semua ulama sudah menjadikan sisi sekunder ini bagian dari sisi primer dari ide kita. Kemudian sealur, ada yang sealur. Ide pendukung itu ada yang sealur, memiliki kesamaan pandangan atau produktif. Jadi kita misalnya memiliki bahasan tertentu, nanti kita lihat ini sebenarnya bahasan kita kalau kita letakkan dengan punya orang lain ini mirip-mirip, cuman beda bidang saja di situ. Sehingga pandangan yang ada pada pihak lain melalui metodologinya yang ada di situ, melalui bahasan ilmiahnya yang ada di situ, nanti bisa kita sesuaikan. Oh, sebenarnya punya kita begini. Nanti kita akan bisa melihat di situ ada hal-hal yang secara alamiah bisa sama dan ada hal-hal yang secara alamiah nanti bisa berbeda. Ide pendukung yang sealur ini, jangan terkesan dipaksakan. Kadang kan kita memaksakan sesuatu. Oh, ini kita coba masukkan. Contoh misalnya di dalam ujian terbuka kurang lebih 1 minggu yang lalu, ketika seorang promovendus itu menyampaikan hubungan tentang term-term Al-Quran dengan pendidikan kebetulan yang ditulis itu adalah pendidikan interreligius. Jadi pendidikan interreligius. Ketika pendidikan interreligius itu term-termnya di situ ada satu yang dianggap oleh penguji tidak sesuai. Pada waktu itu disebut Bani Adam. Bani Adam ini dianggap ini terlalu umum untuk dimasukkan dalam term. Padahal yang ingin kita masukkan adalah pendidikan interreligius. Harusnya ketika pendidikan interreligius itu dibahas saja hal-hal yang berkaitan dengan term yang ada di situ. Kadang yang sering terjadi di dalam tulisan yang kawan-kawan tulis itu adalah mau memasukkan banyak term, tapi sebenarnya nanti agak dipaksakan ini memasukkannya itu, sehingga sulit untuk mencari hubungan antara yang kita tulis dengan ide utamanya, sehingga terkesan dipaksakan. Inilah yang sebenarnya seringkali menjadi masalah utama dari tulisan kita. Kita nganggap itu sebagai sesuatu yang memiliki kaitan, tetapi banyak orang lain menganggap itu tidak memiliki kaitan. Nah, di sini yang sebenarnya harus kita sadari. Oleh karena itu penting bagi kita untuk meminta pendapat orang lain. Entah orang lain itu kolega kita, entah orang lain itu adalah pembimbing, misalnya untuk saling mengkonsultasikan di situ supaya tidak ada sesuatu yang kesannya itu dipaksakan di dalam penulisan kita ini. Nah, ini yang terakhir, langkah pembuatannya tentu dimulai dengan kita punya ide untuk menulis tentang sesuatu. Kemudian setelah itu kita punya judul atau topik yang akan kita tulis. Kemudian kita konsepsikan. Ini nanti saya akan nulis begini. Nanti dari mulainya dari mana? Biasanya kalau kita tidak memiliki ide sendiri yang original yang berasal dari pikiran kita, itu kita bisa membacanya melalui buku. Jadi inilah perbedaannya. Kalau kita sejak awal itu sudah menguasai bahasan yang akan kita bahas, idenya itu bisa muncul dari pikiran kita.
Sehingga ide yang muncul dari pikiran kita itu langsung bisa kita tuliskan dulu. Lalu nanti kita cari sumber referensinya. Sumber referensinya, oh habis ini bisa ditambahkan ini nih sebagai referensinya. Tapi kita sudah punya ide-ide yang asli yang kita tulis. Supaya apa? Supaya nanti ketika dicek di dalam plagiarism checker itu, nanti tidak ada sama sekali di situ yang betul-betul satu paragraf berasal dari tempat yang lain yang kita ambil. Oleh karena itu penting, sangat penting sekali untuk memulai dalam kalimat-kalimat yang kita tulis di disertasi itu melalui intuisi ataupun ide yang berasal dari kita. Maka dari tadi saya sampaikan, kalau kita itu menguasai apa yang akan kita tulis, ide-ide itu bisa muncul dengan sendirinya. Saya mulai dari sini deh, nanti saya lanjutkan ke sini, lanjutkan ke sini. Ada kalanya ketika kita sudah mengatakan seperti itu, nanti macet idenya. Ketika macet, udah berhentikan aja. Nanti baca buku. Nanti dari baca buku itu kita mendapatkan inspirasi. Setelah kita mengkonseptualisasikan, baru kita membuat kerangkanya. Jadi konsepsinya udah dapat, oh nanti begini. Baru kita buat kerangkanya. Oh nanti saya akan bahas. Setelah yang pertama umum, yang pertama adalah hasil dari proposal yang ada di kita. Jadi yang belum kawan-kawan banyak lakukan itu, kadang-kadang proposal yang kita ajukan ketika kita ujian proposal itu sebenarnya sudah ketinggalan dengan perkembangan ketika kita menulis nanti. Sebaiknya ada hal-hal yang misalnya bisa disisipkan di situ. Disisipkan di situ untuk apa? Untuk menambah bobot daripada perkembangan yang terjadi terkini berdasarkan kondisi aktual yang ada. Maka kadang-kadang kawan-kawan karena begitu udah konsentrasinya nulis di bab yang kedua, bab yang ketiga, bab yang pertama ini tidak pernah lagi disinggung-singgung, padahal nanti ada kalanya ketika kita nulis di bab 2 maupun bab 3 maupun bab 4, ini ada hal-hal yang kita masukkan aja ini di bab yang pertama, supaya bab pertama itu menjadi lebih sempurna. Ya, maka setelah kita konseptualisasi, kerangka kerjanya kita tulis. Kerangka kerja inilah yang sebenarnya nanti menjadi basis daripada penulisan kita. Nah, maka dalam kerangka kerja ini kita tulis. Bab 1-nya sudah, bab 2, bab 3. Bab 2 secara umum adalah diskursusnya. Bab 3 apa? Bab 4 mungkin di situ kita akan bicara mengenai term Al-Qur'annya. Baru kemudian bab 5 analisis ataupun kritik ataupun apa yang ada di situ, ada relevansi dan lain sebagainya. Baru kemudian kita timbang-timbang hipotesanya. Saya dengan ini menemukan ini. Jadi kita sebenarnya dengan hipotesa seperti ini kita uji sejak awal itu sudah kita uji. Ini terjadi jumping conclusion apa enggak? Jadi bahasan yang kita bahas, karena bahasan kita itu didasarkan pada diskursus yang sudah ada, kita ambil teori yang ada di situ, kemudian kita hubungkan dengan kondisi yang ada sekarang, kita masukkan perspektif Al-Quran, lalu hasilnya nanti seperti apa. Nah, ini menjadi penting untuk bisa memberikan gambaran kepada kita, nanti kira-kira kesimpulan sementaranya seperti apa. Maka sejak kita menulis proposal, yang selalu ditekankan oleh para pembimbing adalah kita sudah punya gambaran secara menyeluruh sebenarnya dari ide awal sampai kesimpulan sementara. Oleh karena itu harus dipersiapkan sebelum kita WP, kemudian sebelum kita ujian progres 1, WP1, itu kita sudah harus punya gambaran bahwa nanti setelah ini akan mengarah ke sini, akan mengarah ke sini. Sehingga tidak jarang di antara penguji WP1 itu tanya, nanti kesimpulan sementaranya seperti apa? Nah, jangan sampai kita kemudian menjawabnya kesimpulan sementaranya belum, karena belum kelihatan. Padahal harusnya sejak kita mengajukan proposal, itu selain kerangka sudah kelihatan, maka sebenarnya kesimpulan sementaranya itu sudah bisa dilihatkan juga, walaupun dia baru kesimpulan sementara. Kesimpulan yang sesungguhnya nanti akan berjalan dengan perjalanannya penelitian yang kita lakukan. Nanti ada hal-hal yang di situ baru, ada hal-hal yang di situ memperbaharui terhadap yang ada.
ada sebenarnya kritik terhadap yang sebelumnya, ada juga di situ relevansi yang mungkin berubah dari yang sebelumnya. Inilah yang kemudian menjadi proses daripada penelitian yang kita lakukan, yang akhirnya nanti kita sampai pada kesimpulan sementara. Baru setelah kesimpulan sementara ini, ketika kita sudah melewatin WP1, kita sudah harus punya kesimpulan akhirnya dari penelitian yang kita lakukan. Apakah ada kawan-kawan yang sudah menulis bab 1 sampai bab 5 ataupun bab 6, tapi belum punya kesimpulan? Banyak. Kita menganggap sudah punya kesimpulan di situ, padahal kalau dibiarkan saja sebenarnya penelitian itu kesimpulannya akan mengarah ke situ. Oleh karena itu perlunya penelitian kita ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap penelitian yang ada, sehingga kesimpulannya nanti menjadi lebih berwarna. Sebenarnya yang diharapkan di situ. Kalau kita betul-betul melakukan penelitiannya itu secara langsung, sebenarnya kita bisa mendapati banyak hal. Kemarin termasuk ketika kita ujian terbuka itu, ada seorang promovendus yang tulisannya bagus dari sisi tulisan, tapi menjawabnya tidak bagus. Nah, di sini. Itu juga menjadi masalah. Jadi masalahnya karena salah satu di antara penguji itu sampai sempat tanya, ini Anda menulis sendiri atau tidak? Nah, seperti itu. Kok dari pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh banyak penguji itu tidak bisa menjelaskan itu secara gamblang, secara lancar. Jadi kita di dalam menjelaskan apa yang menjadi penelitian kita tidak boleh hanya sekedar to the point saja, to the point. Karena penjelasan to the point itu menggambarkan kita tidak menguasai masalahnya. Yang pertama. Karena penjelasan to the point itu menggambarkan jangan-jangan ini yang dikhawatirkan, tidak ditulis langsung oleh penulisnya. Oleh karena itu menjadi sangat penting di dalam penelitian yang kita lakukan, itu kita betul-betul berada di dalamnya. Sehingga nanti ketika kita berhadapan dengan para penguji, baik di ujian tertutup maupun terbuka, itu betul-betul kita bisa mempersiapkannya dengan baik. Saya kira itu secara umum pengantar daripada bagaimana kita membuat outline pada kesempatan ini. Selanjutnya kalau ada contoh dari kawan-kawan yang bisa kita diskusikan di sini, kami persilahkan. Saya Dr. Siti Mariam. Baik Ibu, sebentar saya tutup yang punya saya. Silahkan. Mohon maaf saya menutup diri karena ini sedang sambil masak. Saya mau kedatangan calon besan, jadi sambil memasak. Jadi mohon maaf. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada dokter untuk hadir kuliah pada pagi hari ini. Silahkan Ibu. Begini dokter, tadi terkait dengan kesimpulan sementara, saya kan akan menulis tentang pendidikan ketahanan keluarga. Nah, beberapa kasus yang sudah saya temui, kebetulan kasus ini adalah kasus yang hampir mirip gitu ya, terjadi di beberapa keluarga yang kebetulan semuanya adalah jamaah saya gitu. Nah, nanti ini akan saya jadikan kesimpulan di dalam penulisan proposal. Nah, apakah nanti setelah penulisan disertasi itu selesai, kesimpulan sementara tadi apakah bisa dimasukkan menjadi kesimpulan yang permanen di dalam hasil dari yang saya teliti itu, ataukah bagaimana menurut pendapat dokter? Terima kasih, begitu saja. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kesimpulan sementara tadi memang bisa kita jadikan sebagai kesimpulan yang permanen nanti. Kenapa kita sebut kesimpulan sementara? Karena memang ketika kita membuat proposal, gambaran tentang kesimpulan itu sudah ada. Sehingga dia kita sebut sebagai kesimpulan sementara. Okay. Ketika nanti Ibu sudah memasuki bab yang keempat dan bab yang kelima, maka Ibu akan menuju kepada kesimpulan yang permanen. Yang Ibu tulis di terakhir itulah yang nanti menjadi permanen. Nah,
kenapa tadi disebut kesimpulan sementara? Selain karena tadi penelitian yang sesungguhnya belum dilakukan, itu karena memang dimungkinkan masih terjadi perubahan. Oke. Jadi kita punya kesimpulannya nanti ke arah sini. Tapi ternyata tadi setelah Ibu lakukan penelitian di antara jamaah yang ada itu, agak berubah ini. Nah, posisi kita sebagai peneliti harus mengikuti perubahan berdasarkan penelitian yang sesungguhnya. Tidak boleh kita ngikutin, saya di awal aja sesuai dengan inti awal saya. Nah, itu yang tidak boleh. Karena memang di awal itu baru praduga. Oleh sebab itu kesimpulannya kita sebut dengan kesimpulan sementara. Tapi begitu kita masuk ke dalam bab 4 dan bab 5, yang penelitian sesungguhnya sudah dilakukan, maka disitulah yang kita nanti akan menuliskan kesimpulan yang sudah permanen. Kesimpulan permanen ini perlu didiskusikan dengan pembimbing. Contoh misalnya, kemarin ada yang kita bimbing itu menulis apa ya judulnya, kami lupa itu. Tapi kesimpulannya sampai jadi bab 5 sudah selesai, kesimpulan intinya di mana? Nah, itu belum kelihatan. Lalu kami arahkan, ini kesimpulannya sudah harus kelihatan karena memang sudah melalui bab 4 sama bab 5-nya. Kalau masih bab 1, bab 2, bab 3, oke, masih tetap boleh berjalan. Tetapi kalau sudah bab 4 dan bab 5-nya itu ditulis, maka kesimpulan arahnya yang mau dituju ini kemana? Ini sudah harus kelihatan. Nah, begitu kita diskusi banyak hal, kemudian kesimpulannya ke sini. Oke, kesimpulannya ke arahnya situ. Kemudian setelah itu kami izinkan untuk ya udahlah maju aja ke ujian yang tertutup. Begitu ujian tertutup terjadi, itu kami sudah nyebut secara substansi sudah oke, secara penulisan, prosedur dan lain sebagainya juga sudah oke, sudah diikutin. Cuman kesalahan kami itu adalah melihat di bukan daftar yang paling belakang, daftar pustaka. Ternyata daftar pustakanya di situ belum diperbaiki sama sekali dari awal. Jadi yang ketika kami sudah nyebut semua udah bagus secara substansi ini segala macam, nanti ternyata terakhir ketahuan sama ketua sidang yang tertutup oleh Prof. Darwis. Lah ini kok masih begini di belakangnya, kok masih berulang namanya Quraisy Shihab itu berulang-ulang kali dengan judul yang sama. Yang menjadi beliau sangat marah itu kadang disebut Muhammad Quraisy Shihab dulu yang didahulukan, kadang Muhammad didahulukan. Sehingga ini sampai ditanya, Anda pernah ngikutin DSP apa tidak? Anda pernah? Nah, sampai seperti itu. Nah, sayang banget saya dan Burian waktu itu menyayangkan sekali. Secara umum sebenarnya sudah bagus. Terus tulisan-tulisannya juga sudah tidak banyak kesalahan, cuman di belakangnya dia lupa untuk memperbaiki daftar pustaka. Yang daftar pustaka itu sebenarnya masih awal dari ketika dia nulis kompre dulu. Nah, inilah yang fatal kemarin. Yang terjadi fatal. Jadi kita menyayangkan sekali. Cuman karena itu saja kemudian jadi masalah yang cukup besar kemarin itu. Padahal kami dengan Burian sudah secara substansi sudah mendukung secara ini segala macamnya sudah oke, temuannya sudah kelihatan seperti itu. Tapi ternyata nanti terakhirnya kecolongan di daftar pustaka. Ini juga bukan hanya yang bersangkutan sebenarnya yang harus berjibaku untuk menyelesaikan itu. Kami sendiri sebenarnya ketika kami sudah mengatakan seperti itu kepada sidang gitu, yang tertutup itu, jadi kami ini lagi, berarti tadi yang kita omongin tadi ada masih nggak benernya. Nah, disitulah yang sebenarnya menjadi masalah itu. Jadi masalahnya bukan hanya kepada dia, tapi kita sendiri yang sebenarnya sudah menganggap itu sudah fix semuanya, ternyata masih belum fix, terutama pada daftar pustakanya itu tadi. Ya, Bung, silakan yang lain. Terima kasih dokter. Kalau ada yang mau dicoba, ya, silakan. Bisa tanya dulu sedikit Pak Dokter? Betul.
Jadi tadi pagi saya baca disertasinya Pak Dr. Mustafa Yaqub. Jadi beliau kan di Jamiah An-Nizamiyah di India. Terkait dengan noveltis, standar noveltis biasanya satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain itu bisa jadi beda. Saya mungkin memohon pencerahan terkait dalam konteks batasan noveltis, karena saya menemukan di tulisannya Pak Prof. Pak Dr. Mustafa Yaqub itu ada tulisan begini, Pak Dr. Al-jadidu fi risalah gitu kan, bahasanya begitu kan, al-jadidu fi risalah. Jadi beliau pertama itu yang baru itu dalam konteks paparannya gitu. Paparan itu apakah termasuk bagian dari sesuatu yang noveltis? Pertama ya, beliau mengatakan amma ma naktubu fi hadhihi risalah fa yakunu ala aqsi dzalik. Artinya berbeda dengan apa yang ditulis oleh penulis dulu, wa dzikrul ma'ayir fil halali wal haram awalan, thumma dzikru al amsilah fi dzalik. Jadi beliau memaparkan tentang parameter halal dan haram. Judulnya kan memang ma'ayirul halal wal haram itu. Setelah itu contohnya. Kemudian yang kedua begitu. Wal jadidu tsani fi hadhihi risalah wa iktirahuna li fikratil halal al-alami. Jadi beliau memandang tentang parameter halal yang berdimensi global. Tidak hanya berlaku untuk Asia Tenggara, tidak hanya berlaku untuk Saudi atau untuk negara lain. Yang begitu itu sebenarnya kalau di dalam penulisan disertasi versi PTIG itu sudah dianggap noveltis atau belum itu Pak Dokter itu? Terima kasih Pak Dokter. Baik, terima kasih. PTIG sebagaimana yang kita ketahui ngikutin standarnya itu pada standar di UIN. Jadi yang disebut dengan noveltis itu yang pertama kebaruan dari sisi yang ditemukan. Jadi kebaruan dari sisi kesimpulan yang didapat oleh peneliti. Apakah bentuk solusi, apakah bentuk kritik terhadap studi yang ada sebelumnya, atau muqaranah terhadap studi yang ada sebelumnya. Ini yang masuk dalam noveltis. Kalau noveltis di dalam iktibar ataupun di dalam penjelasan-penjelasan yang disampaikannya itu fihi nador. Maksudnya fihi nador nanti kalau PTIG belum memberikan penegasan apakah itu termasuk apa tidak. Bisa jadi nanti sebagian orang menganggap itu sebagai sesuatu yang baru, tetapi sebagian yang lain tidak menganggap sebagai sesuatu yang baru. Contohnya begini. Ketika ada diskusi tertutup, ada sidang tertutup, judulnya tentang apa itu istilahnya itu sisi kedokteran yang ditulis oleh Pak Dr. Abdul Aziz. Jadi Dr. Abdul Aziz ini menulis tentang apa ya judul yang tepatnya itu stem cell itu dari sisi perspektif agama Islam. Waktu kita menguji tertutup, nah kami beberapa orang, saya termasuk Prof. Zainun pada waktu itu tidak menganggap ini banyak hal yang baru, karena kalau dari sisi metodologi ini cukup dibahas di Bahsul Masail, entah di MUI ataupun di tempat yang lain. Itu sudah selesai. Kita menganggap begitu. Tapi ternyata pandangan yang berbeda justru muncul dari Prof. Nasar. Jadi Prof. Nasar itu mengatakan, ini kalau dari sisi kebaruan itu sudah baru. Jadi iktibarnya itu sudah termasuk baru. Sehingga ketika beliau mengatakan iktibarnya termasuk baru, ini termasuk yang langka. Oleh karena itu kita di PTIG ini termasuk mengupayakan bisa membahas hal-hal yang seperti ini. Walaupun secara proses pembahasannya iktibarnya itu situ baru. Jadi kalau menurut Prof. Nasar, apa yang ditulis oleh kawan-kawan, kemudian dihubungkan dengan Al-Quran, dan kemudian ada hal-hal yang spirit yang ada dalam Al-Quran yang ada di situ, itu termasuk sesuatu yang ada noveltisnya di situ. Padahal waktu itu saya terutama dengan Pak Zainun waktu itu menganggapnya
Yang baru yang mananya ini? Kalau ini hanya dibahas selesai, dibahas masail, kemudian sudah selesai, tidak perlu sampai ditulis dalam disertasi seperti ini. Tapi ternyata beda. Dan bedanya itu Prof. Nasar sendiri yang bicara. Nah itu. Sehingga kita waktu itu kemudian kami menganggap, oh berarti kita ngarahnya ke sana itu. Yang disebut oleh Pak Mustafa Yakub itu, nanti kalau dalam konteks PTIG kebetulan Prof. Nasar misalnya ada, itu termasuk yang baru. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih, terima kasih. Yang lain silahkan. Ada yang pengen dibahas sininya silahkan. Boleh Pak Dokter. Yang sudah punya Dokter, saya izin dari outline. Izin bertanya Pak Dokter, dan dibahas outline mumpung belum bisa, saya belum sampai ke Bundarian ini. Iya. Ya, jadi begini. Siapa tahu ada tambahan-tambahan misalnya. Siapa tahu ada tambahan-tambahan nanti di kita dan kawan-kawan. Nanti kan saya perjalanannya itu cukup panjang. Bentar. Ya, jadi begini Pak Dokter, judul saya ini awalnya hanya sibling rivalry. Nah, ketika ngajuin judul sibling rivalry itu katanya, kata Bundarian, bagus ininya, temanya, masih jarang orang yang membahas pertama itu. Kemudian dari sibling rivalry itu suruh mencari jangan pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya apa? Ditemui bahasa Inggrisnya adalah persaingan. Kemudian setelah itu saya mengambil contoh persaingan sibling rivalry perspektif Al-Quran, kisah Qabil dan Habil. Kata Bundarian, ini sudah ada kalau contohnya sibling rivalry kisah Qabil dan Habil, sudah ada yang nulis. Makanya akhirnya dialihkan kembali, kalau hanya sekedar sibling rivalry tanpa ada soluktif itu, nanti tidak ada temuan baru dari judul disertasi Anda. Akhirnya judulnya harus ada soluktifnya. Makanya di sini jadinya judulnya itu penanggulangan persaingan saudara kandung. Nah, sampai situ dulu. Akhirnya melalui apa? Jadi kalau ketika Anda mau ngasih solusi kepada sibling rivalry itu dengan menggunakan apa? Nah, makanya saya ketemu akhirnya buku sudah lama buku ini sebetulnya, di teori Gary Kaufman, yaitu tentang teori bahasa kasih. Dalam bahasa kasih itu nanti ada 5 bahasa kasih yang menjadikan solusi dari persaingan saudara kandung tadi. Nah, ini catatan dari Bundarian. Nah, kalau judulnya ini kan sudah oke, sudah mengandung beberapa kata kunci. Pertama kata kunci persaingan, kedua bahasa kasih, dan ketiga perspektif Al-Quran. Nah, sehingga dalam penuangan nanti kesimpulannya sebetulnya sudah saya buat juga, yaitu penelitian ini akan memberikan solusi penanggulangan persaingan saudara kandung yang dapat dilakukan oleh antar pelaku persaingan melalui bahasa kasih Gary Kaufman. Nah, juga dapat dilakukan oleh orang tua. Namun kata Bundarian, dari temuan kesimpulan sementara ini, karena ini disertasi, ada temuan Anda katanya. Nah, makanya dari 5 bahasa kasih itu, kata Bundarian, minimal kamu menambah 1 bahasa kasih lagi. Dari teori Gary Kaufman tadi harus menambah 1 dalam perspektif Al-Quran, nanti di bidang apanya. Sementara saya melihat kalau dalam surat Yusuf itu kan ada qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Kalau saya lihat dari penelitian dari teori bahasa kasih ini kan terlalu duniawi banget gitu ya. Belum ada islaminya. Nah, salah satunya istighfar itu bisa dimasukkan kepada poin 1 daripada 5 ini dan lain sebagainya. Nanti kan perjalanan. Dari kata kunci 3 ini, kalau menuangkan dalam outline, betul nggak seperti ini Pak Dokter? Pertama kita akan membahas tentang diskursus persaingan saudara kandungnya. Kedua, kan kita penanganannya melalui teori bahasa kasih ini, nanti kita akan membahas bahasa kasih. Kemudian tentunya ketiganya adalah perspektif Al-Qur'annya. Itu kata kunci saya.
Betul nggak kalau kita tuangkan dalam outline seperti ini? Bab pertama kan sudah pasti pendahuluan. Kemudian bab 2 diskursusnya tentang persaingan saudara kandung tadi, yang ini. Tapi ini belum final, saya masih meraba-raba juga. Kemudian bab ketiganya kita akan membahas teori bahasa kasihnya itu. Bahasa kasihnya Gary Chapman itu seperti apa? Dengan kita kaitkan nanti kepribadian manusia. Karena ini sangat terkait. Ketika kita menerapkan bahasa kasih yang kelima ini akan keterkaitan dengan watak atau kepribadian manusia. Makanya saya masukkan dulu. Kemudian bab 5, bab 4-nya ini term-term Al-Quran yang terkait dengan persaingan tadi. Nanti kita akan temukan kesimpulannya atau temuannya di sini, di analisis ini. Dari ayat-ayat ini kemudian dianalisis dengan teori tadi sehingga dapat menanggulangi persaingan saudara kandung tadi. Baik itu persaingan yang masih belita, masih kecil-kecil, usia 2 sampai 3, 4 tahun, dan juga persaingan yang sudah gede seperti Qabil dan Habil. Kira-kira dari outline ini sudah garis besarnya dulu Pak Dokter, sudah memenuhi syarat nggak? Ya, baik. Ini kawan-kawan bisa sambil menambah ini. Yang dimaksud dengan persaingan saudara kandung ya di sini ya. Coba dilihat judulnya. Yang dimaksud dengan persaingan saudara kandung ini persaingan yang ada dalam satu keluarga. Iya, satu keluarga. Oke, sekarang gini. Kalau di dalam judul itu langsung dimasukkan teorinya. Teori bahasa kasih Gary. Siapa ini? Chapman. Gary Chapman, perspektif Al-Quran. Nanti pertanyaannya dari Prof. Zainun itu kurang lebih begini. Itu Gary Chapman itu orang Islam atau orang komunis, begitu? Iya. Itu situ pertanyaan yang pertama. Oleh karena ini dimasukkan di judul. Alangkah baiknya Gary Chapman ini dihilangkan dari judul utamanya. Siapa tahu ada teori bahasa kasih yang lain yang bukan dari dia. Itulah yang penting nanti untuk dikomparkan dengan Al-Quran. Jadi Gary Chapman punya 5. Nanti siapa yang lain lagi punya berapa teori bahasa kasih ini. Baru kemudian Al-Quran itu nanti kita analisis berdasarkan kalimat-kalimat yang menunjukkan kasih sayang di dalam Al-Quran. Itu jauh lebih aman dari sisi judul. Kalau judul yang seperti ini ketemunya dengan Prof. Zainun akan ditanya begitu. Ini orang kafir apa orang Islam nih Gary Chapman ini? Ini udah pasti kafir. Kalau pasti kafir, apakah dia kemudian bisa berperspektif Al-Quran? Nah, pertanyaannya di situ. Nah, dari situ kita sudah sulit untuk jawabnya. Tapi kalau judulnya itu dibuat netral, penanggulangan persaingan saudara kandung perspektif Al-Quran, jauh lebih aman. Jadi nggak pakai ininya gitu ya? Teorinya itu masuk nanti dalam diskursus teorinya, teori tentang bahasa kasih. Jadi untuk penanggulangan persaingan saudara kandung itu melalui apa saja. Teori bahasa kasih itu kan hanya satu teori, Pak. Bisa juga nanti di situ dengan cara yang lain yang disebut dalam Al-Quran. Misalnya contoh pada masa Rasulullah SAW ada enggak terjadi persaingan saudara kandung? Contohnya siapa? Pak Sardi. Ya. Ada enggak? Contohnya siapa? Kalau di Al-Quran masih ada 2, Nabi Yusuf sama Qabil dan Habil. Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Ya. Ya, terjadi persaingan apa di situ? Persaingan karena orang tuanya lebih mencintai Yusuf waktu kan. Nah, di sini persoalannya ada masalah di sini. Jadi kalau saya bersaing dengan Pak Sardi untuk mendapatkan seorang gadis, itu jelas. Apakah ketika misalnya saudara-saudara Yusuf iri kepada Yusuf itu termasuk persaingan?
Nah, di situ juga permasalahan itu. Persaingan itu kan sebenarnya harus sama, Pak. Ya. Sama dalam arti levelnya kita harus sama. Saya dengan Pak Sardi sama ini levelnya. Nah, itu misalnya. Kemudian merebutkan sesuatu. Kemudian diatasi itu solusinya seperti apa. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudaranya, jangan-jangan bukan persaingan ini. Tapi jangan-jangan hanya masalah dengki yang ada pada hati dari saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam. Misalnya seperti itu. Ini juga pertanyaan. Kalau Qabil dengan Habil jelas persaingan. Persaingan untuk jelas di situ, ya kan? Untuk mendapatkan satu orang yang sama-sama mereka pengen mendapatkannya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu konteks persaingan ini harus jelas. Persaingan itu apakah harus sama seperti itu? Apakah berbeda? Contoh yang paling mudah. Tentu kita mengenal Adi bin Hatim At-Ta'i. Kita mungkin kenal dia. Dia adalah seorang pemimpin yang ada di Najd. Kemudian di Madinah ada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini persaingan. Kenapa persaingan? Karena ini saling mempengaruhi dan nanti akan saling merebut kekuasaan ini. Adi bin Hatim At-Ta'i ini termasuk orang yang sangat benci kepada Muhammad, walaupun dia belum pernah ketemu dengan Muhammad. Ini begitu. Kenapa? Karena ini kalau dibiarkan, ini wilayah dia akan dicaplok oleh umat Islam. Cepat atau lambat akan terjadi seperti itu. Dan ternyata memang betul. Apa kemudian yang terjadi? Rasul kemudian mengajak dia untuk menjadi pengikutnya. Kemudian ditunjukkan kepada Adi Hatim At-Ta'i ini hal-hal yang berkaitan dengan masa depan. Yang sama sekali dia belum lihat. Baru kemudian luluh dia. Dan dia nanti menjadi pengikutnya Rasulullah SAW. Nah, di sini ternyata di situ penanggulangan persaingan itu kan bermacam-macam. Tetapi kan Pak Sardi ini sekarang pengen yang difokuskan adalah persaingan saudara kandung. Kalau itu adalah persaingan saudara kandung, contohnya harus muncul dulu banyak. Ya. Seperti itu. Lalu kemudian solusi yang ditawarkannya harus muncul dulu beberapa. Tidak mungkin cuma satu, tidak mungkin cuma satu. Kalau Bapak sudah langsung memasukkan teori bahasa kasih Gary Chapman ini, yang lain jadi hilang. Padahal kalau ini dimasukkan nanti dalam diskursus teorinya akan lebih menarik lagi. Karena ada Gary Chapman, ada yang lain. Nanti Bapak lihat dari sisi teori Al-Qur'annya. Kemudian dari teori Al-Qur'an itu Bapak bisa memunculkan sesuatu yang baru. Dari situlah sebenarnya teori yang akan Bapak munculkan itu dari situ. Lalu nanti ditarik menjadi hasil daripada penemuannya itu. Tapi kalau Bapak sudah memasukkan Gary Chapman ini di judul, habis sudah. Pertanyaan, kalau sama Pak Zainun bakal habis ini. Sama Pak Zainun bakal habis. Terus terang bakal habis. Beliau akan tanya, ini Gary Chapman ini Islam apa kafir? Akan begitu. Terus kemudian, apakah cocok dengan Al-Quran? Akan begitu langsung. Oleh karena itu, letakkan, kalau menurut saya kok, letakkan teorinya. Ini nanti di diskursus teori. Di bab 2 itu ya? Di bab 2-nya. Nanti baru penanggulangannya nanti seperti apa? Dimasukkan. Kalau menurut Gary Chapman tadi melalui bahasa kasih, kalau yang lain adalah dengan menunjukkan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang, dan itu bisa dilakukan oleh orang yang mengetahui tentang masa akan datang, seperti Muhammad SAW, atau yang lain. Nah, seperti itu. Nah, itu jauh lebih mudah, tentu dari sisi pembahasan. Kalau kita melihat judul penanggulangan persaingan saudara kandung perspektif Al-Quran. Ini sebenarnya sudah tergambar, Pak. Sudah tergambar bahwa ini sesuatu yang baru, belum pernah dibicarakan. Ini sesuatu yang akan detail nanti dibicarakan. Nah, oleh karena itu teorinya ini masukkan nanti ke dalam teori-teori solusi. Ini kan sebenarnya satu dari teori solusi. Jadi ini cuma sekedar masukan ya, Pak, tapi nanti
keburian bisa lebih didiskusikan lagi. Ya. Kemudian coba dilihat yang di bab terakhir tadi, Pak. Bab terakhir, Ini. bab yang 4 ya ini ya. Nah, setelah bab 4 ini analisis segala macamnya, term Al-Qur'an, terus kemudian di bawahnya lagi yang ketiga term B-nya ini adalah term bahasa kasih, kemudian implementasi. Nah, implementasi yang C ini tidak kelihatan kalau dia diletakkan bercampur dengan term. Dia kalah, Pak, bahasanya dengan semua term-term yang ada di situ, sehingga nggak kelihatan. Harusnya, bagusnya, ini nanti dibuat satu bab tersendiri, supaya kelihatan, karena ini yang akan menjadi temuan dari Pak Sardi. Oh, iya. Term-term ini kan hanya untuk mengarahkan bahwa dalam Al-Quran, solusi terhadap persaingan saudara kandung, itu sudah ada. Nah, di situ. Oleh sebab itu, kalau implementasi model penanggulangan ini diletakkan nanti di terakhir, apalagi di subbab, hanya di C di situ, nggak kelihatan, Pak. Bapak punya hasil dari penelitian itu nggak kelihatan. Sayang itu. Iya. Lebih baik nanti dia dimunculkan satu bab sendiri. Nanti Ini ada bab, hal-hal ini lain bab lagi. tersendiri yang ini ya. Yang ini termnya tersendiri, nanti yang bab yang C-nya ini tersendiri. Karena ini jadi kebanting dengan term, kalah semua dengan term. Nah, di situ. Iya. Nah, dan ini tidak sesuai, Pak. Bapak nulis tentang analisis, ya analisis, nanti tiba-tiba di sini ada implementasi model. Nah, di situ yang nanti konsistensi di dalam penulisannya itu akan dipertanyakan. Jadi sebetulnya judulnya ada bab keempat, bab ke-5 Bab ya. Bab yang ke-5-nya baru nanti bab yang ke-6-nya ini penutup Model kesimpulannya. berarti ya bab ke-5-nya ya. Model. Nah, nanti di situ dari diskursus itu nanti dimunculkan ada Gary, tadi ada orang lain lagi, teori yang lain lagi, ada teori Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an kan banyak nanti. Semua yang berkaitan dengan solusi untuk menyelesaikan persaingan saudara kandung itu nanti bisa disebutkan. Iya. Tapi yang saya bingungnya Bunda Rian ini memang nyuruhnya ke saya itu melalui sebetulnya penanggulangan persaingan saudara kandung perspektif Al-Quran sudah cukup ya Pak? Kalau menurut saya secara pribadi itu sudah menggambarkan judul yang global yang memuat banyak hal. Iya. Sementara melalui teori ini hanya bisa kalau perspektif Al-Quran itu kalau teorinya ini memang teori yang dimunculkan oleh orang Islam, Pak. Misalnya melalui teori Ibnu Khaldun. Nah, perspektif Al-Quran masuklah di situ. Tapi kalau ini Gary ini tadi, nah itu pertanyaannya dari yang akan menjadi mentoknya itu di situ. Ini ya saya juga mentoknya Bunda Rian menyuruhnya melalui, saya bingung melalui siapa ini harusnya. Apakah melalui pendekatan psikologi perspektif Al-Quran atau gimana kan? Ya, kalau melaluinya masih melalui pendekatan apa gitu masih memungkinkan. Tapi kalau Bapak sudah nyebut nanti satu teori dari orang, nah, di situ menjadi terfokus ke situ nanti pembahasannya, Pak. Memang itu jadi boleh kalau melalui pendekatan psikologi itu. Kalau jadi melalui ini, Pak, menjadikan bahasan yang tadinya itu mau umum jadi menjadi lebih spesifik menjadi spesifik dengan melaluinya ini. Oke, saya paham tadi yang Pak Dokter katakan. Jadi dengan tidak dibatasi teori ini saya lebih leluasa sebetulnya kan. Lebih leluasa. Dan kalau untuk mendapatkan saya terfokus kepada orang ini aja, saya harus menambahkan teorinya dia. Jadi nanti terpaksa ini Pak, dihubungkan dengan perspektif Al-Qur'annya itu terpaksa dia. Kalau nggak ketemu Prof. Zainun masih aman dia. Kalau Prof. Zainun langsung bongkar itu. Iya. Nah, di situ. Ini yang repotnya itu di situ. Jadi kalau yang kita bongkar itu judul, Pak, habis itu bawah-bawahnya gitu loh. Iya. Tapi kalau yang kita dibongkar itu hanya misalnya subbab dan lain sebagainya, aman kita, ya ada masalah itu. Tapi kalau judulnya ada peristiwa, Pak. Setahun yang lalu ada kawan dari Subang itu menulis
Kemudian judulnya yang suruh berubah. Apa yang kemudian terjadi? Setahun lagi dia baru selesai. Karena memang harus disesuaikan itu dengan judul yang berubah. Dengan judul yang berubah. Oke, sedikit lagi Pak Dokter. Ini tadi kan nanti ya outline-nya. Jadi bab 1 itu pendahuluan, bab 2 kita bicara tentang diskursus persaingan saja kan ya. Betul. Terus bab 3-nya nanti kita boleh nggak memunculkan tadi model-model penanggulangan persaingan saudara kandung yang dilakukan oleh Geri itu Kapman, jauh lebih bagus. oleh Nabi Muhammad, masuk oleh Nabi Yakub itu kan bisa aja kan ya? Iya, di situ boleh dimasukkan di situ. Berarti istilahnya contoh-contoh penanggulangan yang sudah dilakukan. Ya. Nanti kan kita di bab 4-nya ini bicara tentang term Al-Qur'an, bagaimana tentang persaingan ini. Nah, betul. Kemudian bab 5-nya itu kita model tadi. Model punya kita, berarti ini temuan di sini kan ya? Di situ temuannya. Temuan. Di situ temuannya. Bab 6-nya berarti kesimpulan. Ya. Begitu ya? Itu jadi jauh saya lebih. Kemarin sih kata Bunda Rian sudah oke dengan teori bahasa kasih ini. Tapi saya juga masih bingung. Tapi nanti disampaikan begitu. Nanti begini, ketika Pak, saya membahas bahasa kasih itu, saya akan hanya terfokus kepada Geri Kapman. Berarti satu buku hanya doang akan kan? terfokus. Mau tidak mau akan kurang terfokus referensinya, ke situ. saya masih bingung. Iya, akan terfokus ke situ. Mau tidak mau akan langsung terkunci ke teori bahasa kasih ini. Oke. Tadi disampaikan aja Pak, ada masukan dari kita gitu, dari kawan-kawan kemarin. Ini bagaimana kalau misalnya teori bahasa kasihnya ini ditarik aja, karena dimasukkan ke dalam diskursus teorinya saja. Itu jauh lebih mudah buat Pak Sardi nanti untuk bisa melaju kepada temuan yang pengen diarahkan. Iya, baik. Terima kasih Pak Dokter, makin ketemu sebetulnya. Terima kasih Allah berkati. Solusinya. Terima kasih Pak Dokter. Ada yang lain? Kami persilahkan, masih ada waktu. Sebentar lagi. Kalau maaf Pak Dokter, masuk ke bahasan Pak Sardi tadi. Penggunaan kata penanggulangan. Saya coba lihat-lihat di jurnal itu, lebih cenderung menggunakan kata mencegah atau mengatasi. Saya nggak tahu apakah memang kalau di jurnal ya, saya coba tadi lihat-lihat judul, itu bahasa yang banyak digunakan itu mengatasi. Tapi saya nggak tahu apakah memang penanggulangan itu dirasa lebih relevan dalam konteks penulisan disertasi. Itu pertama. Yang kedua itu kalau kemudian ada hal yang lebih fokus dalam konteks penanggulangan itu, persaingan saudara itu misalnya ditambah pada usia pada usia dini atau pada usia remaja itu kelihatannya lebih keren lagi, artinya lebih spesifik gitu. Apakah ini ingin mengangkat dalam konteks usia dini atau pada usia remaja? Itu kalau menurut saya kalau diletakkan di judul itu akan lebih keren gitu. Jadi kalau judulnya mungkin mengatasi persaingan saudara kandung pada usia dini atau pada usia remaja dalam perspektif Al-Quran. Itu kalau menurut saya sekedar masukan. Ya, bagus masukannya. Memang kemarin juga Bunda Rian itu ini ya ngasih ini pertanyaan yang sama seperti itu. Kalau saya kan awalnya lebih cenderung kepada karena persaingannya lebih banyak kepada anak kecil. Kata Bunda Rian, anak kecil itu tidak terlalu berbekas. Justru yang berbekas itu orang yang agak gedean, remaja. Ya. Nah ini juga mungkin jadi pertimbangan juga. Apakah saya harus membahas dengan anak-anak kecil? Karena anak kecil kan sering sekali itu persaingan. Tapi persaingan mereka tidak membekas. Maka membekas itu ketika gede cepat akurnya gitu. Makanya ini kalau dibahas nanti hasil penelitiannya kurang begitu bermanfaat. Tapi akan lebih bermanfaat lagi kalau dibatasi usia remaja, karena ketika usia remaja orang sudah bertengkar itu sampai gede sampai tua masih keingetan terus. Nah itu bagaimana menanggulanginya ketika yang remaja itu sudah ditanggulangi. Nah itu katanya lebih. Itu kan tadi punya kaitan dengan tulisannya Bu Dokter As juga itu, yang kemarin didiskusikan itu kan, pasti punya irisan ke situ. Ya itu lebih ini seperti itu. Ya. Sekedar masukan saja. Kalau dibatasi seperti itu memang jauh lebih bagus, Pak Sardi.
Jadi lebih spesifik lagi. Jadi tidak tadi kan global, tadi masih umum. Sementara tuntutan dari pembahasan kita di program doktoral ini adalah yang spesifik. Kalau misalnya yang dipilih itu seperti tawarannya Pak Muyasir tadi, ya betul Muyasir, beliau mengatakan kalau di masa diambilnya itu adalah usia dini, harus ada penjelasannya, alasannya apa. Kalau mau yang diambil itu adalah yang remaja, juga ada harus saja alasannya di dalam pembatasan masalah itu tadi. Nanti kalau yang diambil itu adalah yang dewasa, juga begitu. Memang betul yang disampaikan Bu Rian tadi, bahwa persaingan saudara kandung ini tadi berujung hukum itu kebanyakannya kalau dia sudah remaja ataupun dia dewasa. Tetapi kalau belum pada usia dewasa, apalagi masih usia dini, maka persaingannya ini adalah persaingan yang sifatnya mungkin kekeluargaan. Yang kedua, sifatnya dia tidak bersifat hukum. Kemudian ujung-ujungnya tidak berujung pada pidana. Karena memang ini adalah anak-anak masih di bawah umur balik. Akan menjadi lebih menarik kalau memang yang dewasa tadi itu, yang dewasa. Karena kenapa kita mengambil ini? Karena nanti ujung-ujungnya adalah persoalan nanti hukum dan juga persoalan pidana nanti. Betapa banyak orang yang mempidanakan saudaranya sendiri dalam urusan apapun. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin dengan dibatasi secara spesifik tadi, nanti akan lebih mengena lagi. Teori-teorinya juga akan lebih tajam lagi, karena memang teori-teori itu adalah teori-teori yang digunakan ketika untuk menyelesaikan masalah-masalah persaingan antara saudara kandung. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mengenai istilah dikembalikan kepada Pak Sardi tadi, tawarannya Pak Muyasir tadi bagus, apakah mengatasi atau penanggulangan. Tetapi satu hal yang sebenarnya harus ada di benak kita, ketika kita mengatakan penanggulangan, itu kan harus selalu ada 3 hal. Yang pertama preventif, yang kedua, apa yang selain preventif? Ada 3 penanggulangan, preventif, kemudian apalagi istilahnya itu? Promotif, kemudian yang ketiga? Kuratif. Nah, ini harus mencakup juga ke situ nanti arahnya. Karena ada penanggulangan yang sifatnya preventif tadi, ada promotif, ada yang kuratif. Nah, ini harus masuk di dalam pikiran daripada orang yang entah penanggulangan, entah tadi mengatasi dan lain sebagainya, itu arahnya emang harus ke situ. Kita harus kepikir ke situ. Bahwa ada yang kuratif, ada yang promotif, ada yang preventif, seperti itu. Sehingga nanti langkah-langkah penanggulangannya itu juga lebih detail. Lebih detail, karena kadang-kadang kalau hanya berbasis teori, kadang kurang detail. Oleh karena itu perlu didetailkan lagi melalui langkah-langkah yang lebih konkret lagi. Itu bisa lebih bagus begitu. Sudah spesifik, lalu ada tambahan-tambahan dari kawan-kawan tadi. Tapi kalau ditambahkan dengan pada usia remaja itu, berarti kita ada satu bab yang dikhususkan tentang remaja juga kan ya Pak? Tidak apa-apa, tapi harus ada penjelasan. Yeah. Harus ada penjelasan kenapa ini remaja. Nah, ini pertanyaannya akan selalu muncul. Kenapa tidak yang dewasa? Nah, seperti itu. Berarti yang kenapa tidak yang anak-anak tadi? Berarti yang tadi itu alasan hukum juga alasan membekas di dalam hati bisa jadi alasan ya? Bisa. Apalagi nanti kalau ada di dalam penelitian yang kita dapati, itu ternyata itu ada sandarannya. Misalnya yang lain mengatakan begini, yang lain begini, yang lain begini, nanti dimasukkan di situ. Kita mengatakan atau membayangkan seperti ini kan karena kita belum membaca dari hasil penelitian orang. Sehingga nanti yang sudah kita baca berdasarkan terawangan yang tanpa teori ini nanti perlu untuk didekatkan kepada teorinya. Supaya yang kita sampaikan itu betul-betul punya basis teori. Nah, sebenarnya di situ pentingnya. Oke, terima kasih Pak Abdul Muyasir. Tambahannya lebih mengena.
Sama-sama Pak Safi. Silahkan kalau masih ada. Pak Asep, Rohimin Zat, konsultasi Zat. silahkan Pak Rohimin. Kemarin sudah ngaji judul Zat ke Bundarian, tapi Bundarian itu kemarin tuh itu ngarahkan ke ini Zat, ke lebih setuju ke pendidikan tasawuf Zat. Nah, kalau misalnya mengangkat ini kaifa Zat? Pendidikan tasawuf seperti Quran, tinjauan pendidikan tasawuf Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab dan tafsirnya. Tidak harus ada pembatasan lagi. Kitabnya yang mana, tafsirnya yang mana. Oh, berarti kitabnya disebutin saja? Iya, harus disebutkan. Kalau tidak disebutkan, kita harus membahas semua kitab-kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi harus spesifik. Harus dilihat dulu dari semua karya-karya beliau, ini yang paling dominan bicara mengenai tasawufnya itu yang mana? Oh iya, Zat. Baru kemudian nanti dilihat buku-buku yang lain yang beliau kadang berbicara mengenai tasawuf di situ. Tapi kitabnya udah harus disebut. Ketika kitabnya tidak sebut, menyulitkan kita. Dan itu menjadi tidak fokus. Yang kita bahas menjadi tidak fokus. Nanti kesimpulannya juga tidak akan fokus. Iya, Zat. Baik, Zat. Syukran, Zat. Silakan. Kalau tidak ada, kita tutup. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih kepada kawan-kawan. Semoga cepat semua disetujui. Amin. Judulnya yang sudah semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatannya terbuka lebar sekarang, jadi begitu sudah mendapatkan persetujuan, nanti diusahakan secepat mungkin untuk diselesaikan. Jangan ditunggu, karena menunggu membuat kita menjadi tidak fokus lagi kepada disertasi kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter atas ilmunya. Waalaikumsalam.